Di saat Kisang menemui kakaknya, ia malah tiba-tiba ditampar karena berani mengacaukan perdamaian kedua negara. Namun Lu Ping malah berhasil keluar dan bertemu dengan Jenderal Qin. Lu Ping mengatakan ia akan ikut dengan Jenderal Qin, asalkan permasalahan ini tidak disangkut pautkan dengan perguruan bintang biduk. Sebelum pergi, Lu Ping meminta Kisang untuk menyelamatkan Si Fan dan Su Tang di saat dirinya tidak ada, dan ia berjanji akan kembali lagi dengan selamat. Ia pun memeluk Kisang sambil menenangkannya kalau ia akan baik-baik saja. Ling Ziyan juga datang ke sana, dan ia juga akan memberikan pertolongan dan berjanji akan menyelamatkan Su Tang dan yang lainnya yang saat ini masih terjebak di kota Ezo. Dan ia pun saat ini sudah bisa menerima hubungan Lu Ping dan Kisang. Di saat itu, Lu Ping telah dimasukkan ke dalam penjara dan Jenderal Qin datang menghampirinya. Jenderal Qin berterima kasih kepadanya karena untuk kedua kalinya Lu Ping menyelamatkan hidupnya. Kali ini ia segan kepada Lu Ping karena mengetahui kalau Lu Ping adalah orang yang baik dan berbakat. Sebelum Jenderal Qin pergi, ia mengatakan kalau besok adalah hari eksekusi Lu Ping. Karena Wei Feng telah gagal menangkap Lu Ping, ia pun hendak dibunuh dan Si Fan hendak membunuhnya. Namun Wei Feng lagi-lagi meminta satu kesempatan terakhir. Ia berjanji nanti malam ia akan membawa Lu Ping ke hadapan ketua geng Sanhai. Ketua geng Sanhai menyetujuinya dan memberikan ia kesempatan terakhir. Di saat Wei Feng hendak kembali ke rumah, Kisang dan Ziyan sedang memperhatikannya. Untung saja Molin dengan cepat membawa mereka bersembunyi hingga Wei Feng tidak mengetahui. Lalu Molin menceritakan kalau ia sudah mengintai gerak-gerik Wei Feng selama 2 hari. Karena saat ini Su Tang berada di rumah Wei Feng. Ia pun sangat khawatir kepada Su Tang. Mereka pun menyadari kalau saat ini Su Tang sudah pasti disekap oleh Wei Feng, dan mereka pun berencana menyelamatkan Su Tang. Wei Feng ternyata menyembunyikan Su Tang di ruangan rahasia miliknya. Terlihat Su Tang tidak berdaya karena diikat selama berhari-hari. 这样就没人能找到你了。哥哥怎么样了？你想对哥哥做什么？上海楼才能心甘情愿地帮我。可以，绝不可以伤害我哥。 Makanan yang diberikan oleh Wei Feng juga ditepis oleh Su Tang karena ia tak sudi menerima makanan darinya. Ternyata serpihan piring tadi masih ia pegang. Ia tahu aroma tubuhnya telah ditutupi oleh Wei Feng agar Molin tidak bisa mencium keberadaannya. Oleh karena itu, ia melukai tangannya agar aroma tersebut bisa dicium oleh Molin. Singkat cerita, Wei Feng datang menemui Lu Ping. Di sini ia berniat membawa Lu Ping untuk diserahkan kepada geng Sanhai. Lu Ping pun dibawa keluar dari penjara. Karena bau darah tersebut, kini Molin mengetahui keberadaan Su Tang. Terlihat ia menemukan Su Tang, sudah tergeletak tidak berdaya. 师傅，师傅，你别吓我！ Wei Feng kini berhasil membawa Lu Ping dan ia mengatakan ingin ketua geng Sanhai menepati janjinya untuk memusnahkan negeri Zhou. Ketua geng Sanhai berjanji akan membantu Wei Feng dan memberikan rencana geng Sanhai kepadanya. Tapi siapa sangka, secara tiba-tiba Si Fan menyerang ketua geng Sanhai. Dan Lu Ping berhasil melepaskan ikatan rantai tersebut dan menyerang Wei Feng. Ternyata selama ini Si Fan sudah terlepas dari kekuatan pikiran Raja Geng Sanhai, dan ia beserta Lu Ping memang sudah merencanakan ini semua. Terlihat Jenderal Qin juga datang ke sana. Lalu kita pun kembali ke masa lalu, yang ternyata Lu Ping sudah mengajak Jenderal Qin untuk bekerja sama untuk menjebak Geng Sanhai. Jenderal Qin mempercayai misi dari Lu Ping dan memberikan senjata peluit perang kepadanya. Ketua geng Sanhai akhirnya ditangkap beserta para pengikutnya.
Raja Negeri Tan datang ke sana. Dari sinilah semua kebenaran akhirnya terungkap, dan Wei Feng lah dalang dari semuanya ini. Raja Su, ayah Wei Feng ini tidak menyangka kalau anaknya berbuat tindak sekeji ini. Karena terdesak, Wei Feng hendak bunuh diri dan mengancam Lu Ping akan membunuh Su Tang. Mo Lin dan Qisang membawa Su Tang ke sana, yang membuat Wei Feng sangat terkejut karena Su Tang berhasil diselamatkan. Sang ayah memintanya untuk tobat dan menerima hukuman atas perbuatannya. Namun Wei Feng malah bunuh diri dan terjun ke sungai tersebut. Raja Su hanya bisa menangis melihat anaknya telah tiada. Semenjak tertangkapnya ketua geng Sanhai, kini semua penduduk merasa aman karena mereka menganggap geng Sanhai telah musnah. Su Tang masih merasa bersalah kepada Mo Lin karena kemarin Su Tang lebih memilih percaya kepada Wei Feng daripada dirinya. Ia pun merasa tidak berhak menerima kebaikan Mo Lin dan memilih untuk menjauhi Mo Lin. Ling Ziyan bertanya sejak kapan Lu Ping dan Sifan bersandiwara. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, di saat mereka berdua sedang berkelahi. Lu Ping mencoba menyadarkan Sifan dengan cara membuat suara bising dari senjata peluit perang. Sifan yang mendengarkan itu seketika langsung sadar kembali. Melihat Jenderal Su telah tewas, Lu Ping berencana membuat dirinya sebagai tersangka pembunuhan tersebut dan menyuruh Sifan untuk pergi supaya geng Sanhai masih menganggap kalau Sifan masih terpengaruh oleh kekuatan pikiran, supaya Sifan nantinya bisa membuat ketua geng Sanhai keluar dari tempat persembunyian. Setelah menceritakan semuanya, Lu Ping pergi meninggalkan mereka berdua, supaya mereka berdua bisa lebih akrab satu sama lain. Singkatnya, perjanjian perdamaian antara kedua negara berjalan mulus. Sang raja dari negeri Tan meminta maaf atas semua insiden yang terjadi. Jenderal Qin juga meminta maaf atas kesalahan yang ditimbulkan dari negeri Zhou. Lalu Jenderal Qin menemui Lu Ping dan berterima kasih kepadanya karena telah membantu membuat kedua negara menjadi damai. Semua keinginan Lu Ping akan dikabulkan. Namun Lu Ping tidak meminta apa-apa selain ia ingin membawa Qisang jalan-jalan malam ini. Jenderal Qin akhirnya menyetujui permintaannya meskipun ia sangat terpaksa. Ternyata Qisang juga berada di sana dan ia memang sudah merencanakan semuanya ini sejak awal bersama Lu Ping, supaya Jenderal Qin mau menyetujui permintaan Lu Ping. 大家都有啊，不用着急。那报酬分你一半。Setelah itu, Lu Ping menemui Su Tang yang berdiri di depan rumah Wei Feng yang sudah disegel. Ia sangat bersedih karena selama ini ia mempercayai orang yang salah. Ia sangat malu untuk bertemu dengan Mo Lin karena kemarin ia sudah tidak mempercayai Mo Lin. Setelah itu ia pun langsung pergi. Tak lama kemudian, Mo Lin menemui Lu Ping sambil menanyakan bagaimana cara membuat Su Tang mau berbicara lagi dengannya. Lu Ping mengatakan orang yang bisa membantunya adalah dirinya sendiri, dan Mo Lin harus bisa membuat Su Tang kembali tersenyum. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Lu Ping sangat terpesona melihat kecantikan Qisang. Begitu juga dengan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, ia menjaga Qisang dengan sangat ketat agar orang-orang tidak melirik kekasihnya. Sikap Lu Ping membuat Qisang malah tertawa karena baru pertama kalinya ia melihat Lu Ping sangat waspada. Di pasar malam itu, mereka mendengarkan para penduduk sedang bercerita dan membanggakan Lu Ping dan Sifan yang mereka anggap sebagai pahlawan yang sudah memusnahkan geng Sanhai. Lu Ping dan Sifan pun tak sengaja bertemu dan para penduduk sangat berterima kasih kepada mereka dan memberikan mereka hadiah karena berhasil memusnahkan geng Sanhai. Setelah itu mereka semua akhirnya berkumpul dengan pasangan masing-masing. Lu Ping dengan Qisang, Sifan dengan Ling Ziyan, Mo Lin dengan Su Tang. Di sana mereka hendak menonton kembang api di kota Ezo sebagai bentuk perayaan musnahnya geng Sanhai, dan kini misi mereka berhasil terselesaikan. Mereka semua berharap bisa hidup tenang dan damai. Setelah itu, Lu Ping menemui Jenderal Qin dan meminta izin untuk bertemu dengan ketua geng Sanhai di dalam penjara karena ada beberapa pertanyaan yang hendak ia tanyakan. Mereka pun masuk ke dalam penjara. Di sana, Lu Ping menanyakan dua pertanyaan kepada ketua geng Sanhai. Yang pertama, kenapa geng Sanhai membunuh kedua orang tuanya?
Dan yang kedua, kenapa geng Sanhai mengurung dan menyiksanya. Dengan santainya, ketua geng Sanhai menjawab alasan geng Sanhai membunuh orang tua Luping karena mereka hendak mengambil Luping dari kedua orang tuanya, karena Luping merupakan seorang pembangkit. Alasan yang kedua, kenapa mereka menyiksa Luping, ia beralasan geng Sanhai lah yang nantinya dapat menyelamatkan Luping. Ia pun memprovokasi Luping kalau orang-orang sekelilingnya menjadi tewas karena semuanya itu gara-gara Luping yang tidak mau menyerahkan diri kepada geng Sanhai. Apabila Luping tidak mau menyerahkan diri, bisa dipastikan orang-orang terdekat Luping juga ikut tewas. Luping yang mendengarkan hal itu menjadi marah dan hendak membunuhnya, namun ditahan oleh Sifan dan Jenderal Qin. Ketua geng Sanhai tertawa dan menyuruh Luping untuk membunuhnya. Namun Luping justru pergi dari sana dan meninggalkan penjara tersebut. Setelah itu, Sifan menceritakan kejadian tadi kepada ayahnya dan mengatakan kalau ketua geng Sanhai seperti menyembunyikan sesuatu hal. Di saat Luping tidak jadi membunuhnya, wajah ketua geng Sanhai terlihat sangat ketakutan. Sang ayah mengatakan ketua geng Sanhai sengaja melakukan itu supaya ia dibunuh oleh Luping. Dari sinilah mereka menyimpulkan kalau ketua geng Sanhai bukanlah ketua yang sebenarnya, melainkan ada seseorang lagi yang mengendalikan ketua geng Sanhai, yang pastinya orang itu jauh lebih kuat. Keesokan harinya, Luping dan mereka semua hendak kembali ke perguruan Bintang Biduk. Namun sesaat, Luping merasakan ada yang aneh dengan ketua geng Sanhai. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk kembali. Jenderal Qin dan pasukannya sedang melakukan perjalanan untuk membawa ketua geng Sanhai kembali ke kota Shou. Namun mereka dihadang oleh perguruan Balai Gunung Wuji. Yan Kuichi mengatakan ia curiga kalau ketua geng Sanhai menyembunyikan sesuatu hal dan ia bukanlah pemimpin asli geng Sanhai. Maka dari itu ia meminta Jenderal Qin untuk mengizinkannya membawa ketua geng Sanhai ini ke Balai Gunung Wuji untuk diselidiki lebih lanjut. Namun permintaan itu ditentang keras oleh Jenderal Qin karena ia merasa geng Sanhai sudah musnah saat ini. Karena Jenderal Qin tidak mengizinkannya, Yan Kuichi berusaha mengambil paksa ketua geng Sanhai dan mereka pun hendak bertarung satu sama lain. Belum sempat mereka bertarung, tiba-tiba seluruh pasukan terkena kekuatan pikiran dari seseorang dan otak mereka telah dimanipulasi untuk menyerang satu sama lain. Begitu juga dengan Rui yang tiba-tiba menyerang Jenderal Qin. Ternyata semuanya ini merupakan ulah dari pemimpin geng Sanhai. Dan pria inilah raja dari geng Sanhai yang asli. Dan dugaan Yan Kuichi ternyata benar. Ia pun hendak menyerangnya, namun ia justru dikalahkan dengan sangat mudah. Dan orang ini adalah Liu Song, adik seperguruan Yan Kuichi di Bintang Biduk. Dan kecurigaan Yan Kuichi selama ini ternyata memang benar kalau Liu Song dalang dibalik semua kejahatan ini. Tak lama kemudian, Luping dan yang lainnya datang ke sana untuk membantu mereka mengalahkan geng Sanhai. Liu Song lalu memanggil Luping sambil mengatakan sudah lama mereka tidak bertemu. Ia pun berkata Luping saat ini sudah tumbuh dewasa. Tentu saja Luping menjadi terdiam karena pria tersebut mengenali dirinya. Sesaat, Qisang yang melawan ketua geng Sanhai yang palsu. Sebelumnya nama ketua geng Sanhai palsu ini adalah Jin. Oke, lanjut. Di sana pedang milik Qisang berhasil dihancurkan dan Qisang terkena pukulan dari Jin. Luping pun datang membantu, namun geng Sanhai dengan cepat melarikan diri dari sana dengan asap tersebut. Setelah itu, Sutang bertanya, kenapa Sifan berada di tempat ini? Sesaat, Luping menatap tajam ke arah Sifan sambil memegang Qisang yang sudah pingsan di sana. Singkat cerita, Molin berhasil menyembuhkan luka Qisang dan mengatakan kalau Qisang sebentar lagi akan siuman. Jenderal Qin sangat khawatir melihat adiknya tersebut. Di luar, Luping sangat marah kepada Sifan karena Sifan bertindak tanpa sepengetahuan dirinya dan mencoba mengambil Jin dari Jenderal Qin. Sifan mengatakan ia melakukan semuanya ini demi menyelamatkan Luping. Tentu saja Luping menjadi marah karena ia merasa Sifan menganggap dirinya sangat lemah. Luping mengatakan ia tidak butuh pertolongan ataupun dilindungi oleh Sifan. Mereka berdua pun bertengkar dan Luping menganggap Sifan saat ini sudah berubah dan sudah tidak mempercayai sahabatnya sendiri dan selalu bertindak sendirian.
Terlihat gara-gara Sivan bertengkar dengan Luping, ia pun menjadi galau. Sang ayah menghampirinya dan mengatakan kenapa Sivan tidak mengatakan sejujurnya kalau insiden kemarin itu semuanya rencana dari Yan Kuichi. Namun Sivan tidak mau mengatakan itu kepada Luping. Tidak masalah baginya kalau Luping memusuhinya, asalkan Luping bisa selamat. Dan Kisang dibawa kakaknya pulang untuk dirawat, sedangkan Luping dan yang lainnya masih tinggal di kota Ezo. 才知道世家家风严密，令人敬佩。西回开封，好生静养，行动多有不便。本瑞已经这是莫林调制的祛疤药，我之前对你的邀约，你可？ 老大， Yan Kuichi datang ke perguruan bintang biduk dan menceritakan semuanya kalau Liu Song adalah pemimpin geng Sanhai dan ia belum mati. 可怜的是大哥大嫂，难以安生。 Ternyata percakapan mereka didengar oleh Guru Cumin yang sudah berada di luar. Mendengarkan kebenaran tersebut, seketika Guru Cumin menjadi sangat bersedih. Ternyata semua yang dituduhkan oleh Yan Kuichi ternyata benar. Guru Cumin melihat papan nama milik Liu Song dan mengingat masa lalu yang pernah ia lewati bersama Liu Song. Tak lama kemudian, Luping datang ke sana dan melihat Guru Cumin duduk lemas tak berdaya. Luping mencoba menenangkannya, namun ia justru ditolak dan disuruh pergi dari sana. Cumin mencambuk papan nama Liu Song karena ia tak menyangka orang yang ia cintai selama ini ternyata penjahat dan pemimpin geng Sanhai. Di lain tempat, Liu Song melihat ketua Jin berencana untuk bunuh diri. Liu Song menyuruh anak buahnya pergi dari sana. Ternyata ketua Jin merupakan gurunya dan ia tak mau melihat sang guru bunuh diri. Jin mengatakan ia telah berdosa karena telah membuat Liu Song menampakkan wujudnya di hadapan orang-orang dan ia menganggap dirinya telah gagal dan pantas untuk dibunuh. Liu Song mengatakan meskipun guru Jin telah melakukan kesalahan, ia tetap tak mau menghukumnya karena di saat Liu Song terpuruk, sang gurulah yang telah menyelamatkannya. Kini, perguruan bintang biduk bersiap siaga untuk membantu perguruan Balai Gunung Wuji untuk melawan geng Sanhai. Dan beberapa dari mereka diutus untuk pergi ke beberapa negara untuk meminta bala bantuan. 李健，你往西去。是。太好了，还是我去开封吧。就由你去开封吧，早去早回。 Setelah itu, Luping menemui Wusu dan meminta izin kepadanya kalau ia hendak masuk ke dalam aula kisah karena ia ingin mengambil sebuah pedang di sana. Wusu mengizinkannya masuk kalau memang Luping mampu. Tianqi yang menyadari kalau Luping hendak memberikan pedang itu kepada Kisang, ia pun juga ikut masuk ke dalam aula kisah dan tidak mau kalah saing. 出敏师傅交给你们两个属住。老大，踢他就烦。 Singkat cerita, Kisang melihat sang kakak yang berlumuran debu karena mencoba membetulkan pedang kesayangan milik adiknya yang telah patah.
Namun, sang kakak belum berhasil menyatukan patahan pedang tersebut. Hal itu membuat Qi Sang sangat senang, karena sang kakak sangat perhatian kepadanya. 其实，哥这次看你受伤，活蹦乱跳的。行了行了，从此以后行事别再那么莽撞，别遇。陆平已经回北斗了，别自讨没趣了。若是他有了个一官半职，又勤勉向上，你最想做一个香间养花的普通人，唐。那就刚好借此机会，也是哥最心爱的妹妹。我哥。 Lalu di saat ia kembali ke kamar, ia menemukan sebuah selendang merah miliknya dan pelayannya mengatakan itu dari Luping. Qi Sang menjadi marah karena Luping tidak menemuinya dan malah meletakkan selendang itu di halaman rumahnya. Ternyata Luping sedang bersembunyi di sana dan ia pun menemui Qi Sang. Qi Sang menjadi senang karena ada Luping di sana. Di saat mereka berpegangan tangan, tiba-tiba Jenderal Qin datang ke sana dan menarik Qi Sang. Ia pun memarahi Luping karena Luping memanjat tembok untuk masuk ke dalam. Luping mengatakan ia ada urusan dengan Jenderal Qin dan ia diutus oleh perguruan bintang biduk untuk mengatakan beberapa informasi. Setelah itu, Luping menceritakan kalau Liu Song merupakan mantan perguruan bintang biduk yang sekarang menjadi pemimpin geng Sanhai. Para guru ingin meminta kepada Jenderal Qin untuk bekerja sama memberantas geng Sanhai. Lalu setelah itu, Luping mendekatinya. Ia pun memberikan hormat kepada Jenderal Qin sambil berkata kalau ia ingin melamar Qi Sang. 我还有一事未说，我来向秦家提亲。我想娶秦。 Qi Sang yang berada di luar menjadi sangat senang setelah mendengarkan Luping yang hendak ingin melamarnya. Awalnya Jenderal Qin sempat menolak karena ia tidak mau adiknya hidup terluntang-lantung dengan Luping. Qi Sang pun masuk ke dalam dan ia setuju kalau menikah dengan Luping. Setelah itu, Jenderal Qin pergi dari sana. Sebelum ia pergi, ia mengatakan untuk mengenyampingkan urusan mereka berdua karena ia saat ini sedang berfokus untuk melawan geng Sanhai. Apabila geng Sanhai telah benar-benar musnah, baru ia akan membahas lamaran tersebut. Setelah itu, Jenderal Qin menemui sang raja. Dari sinilah ia akhirnya berkata jujur mengenai Luping bukanlah pembunuh Guru Wen, melainkan Guru Wen adalah sekutu geng Sanhai. Tidak hanya itu, gara-gara dirinya, Luping sempat hendak dihukum mati gara-gara melindungi dirinya. Ia siap menerima hukuman dari sang raja mengenai masalah tersebut. Sesaat, Jenderal Qin mengatakan berkat rencana dari Luping, kedua negara akhirnya bisa terjalin perdamaian. Sang raja sangat bangga melihat keberanian Luping. Raja pun memaafkan kesalahan Jenderal Qin. Asalkan Jenderal Qin mau membantunya untuk membujuk Luping agar mau membantu negeri Zhou dalam berperang melawan geng Sanhai. 厉害，宝岛，你还欠火候和经验，可是罚给朕看。 Di lain sisi, Luping memberikan sebuah pedang kepada Qi Sang dan pedang itu ia ambil dengan susah payah di aula Qisa. Qi Sang menjadi senang karena ia telah mendapatkan pedang baru dari sang kekasih. 这是什么？是我好不容易才找到的。它还有一个名字，什么？鬼见愁。 Di malam harinya, mereka berdua memanjatkan doa agar hubungan mereka dipelancar. Namun Luping tidak pernah percaya doa yang dipanjatkan melewati bunga teratai itu karena selama ini doanya tidak pernah dikabulkan. Qi Sang pun menjadi kesal kepadanya dan main dorong-dorong pun terjadi. 你竟敢偷我河灯！这不是我的。推啊，推啊，你推啊！天下第一会耍赖皮、郭有道师傅的得意门。 Di saat mereka hendak ciuman, sesaat bunga meneriaki mereka dan mengganggu romantisme tersebut.
子回来啦！ Mereka berdua pun diajak ke restoran milik Bunga dan diberikan makanan secara gratis karena Luping telah berjasa besar membantu perdamaian kedua negara. Rui datang ke sana dan menyuruh Luping datang ke Akademi Zefeng karena sang raja telah menunggunya di sana. Singkat cerita, setibanya Luping di Akademi Zefeng, terlihat Jenderal Qin telah diikat. Sang raja mengatakan kalau ia ingin Luping menjadi penghubung antara negeri Sou dan perguruan bintang biduk agar bisa membuat sebuah aliansi untuk melawan geng Sanhai nantinya. Jenderal Qin hendak dihukum di sana karena ia telah berbohong kepada sang raja. Sang raja menyuruh Luping untuk mencambuk 100 kali kepada Jenderal Qin. Tapi kalau Luping tidak berani mencambuknya, berarti Luping harus membantu sang raja untuk menjadi penghubung antara negeri Sou dan perguruan bintang biduk dalam melawan geng Sanhai. Karena Luping tidak mau memukul Jenderal Qin, akhirnya ia pun bersedia membantu sang raja. Ia pun memberikan hormat kepada Guru Gu untuk memberikan ia bantuan dalam memerangi geng Sanhai. 少废话，赶紧收拾收拾。什么菜啊？师傅，补偿一番吧。你是想补？虽然我和国有道长得一模一样，但是论武艺。 Singkatnya, Molin terkena jebakan dari akademi yang kelima karena Molin secara diam-diam masuk ke sana. Sutang akhirnya keluar dan melihat Molin sudah terikat. Karena sifat Molin yang konyol, hal tersebut membuat Sutang akhirnya tertawa. Molin menjadi senang karena Sutang akhirnya tersenyum kepadanya. 师傅，其实我来找你是有正事的。 Di malam harinya, Luping sudah berjaga di garis depan bersama pasukan negeri Sou. 来人，拿些酒。哎呀，秦琪，那些姑娘一听到要嫁给你，都宁。来，坐坐坐。陛下，是您给陆年轻的时候，曾跟随先帝，惭愧啊！ 待将山海楼剿灭，是根本，也是大树的根基。剿灭山海楼后，看你这个年纪，觉得，好生庆祝。哎， Kisang datang menemuinya. Luping mengatakan kalau Jenderal Qin tidak akan berani melawannya dan ia akan membuat kakaknya itu untuk merestui hubungan mereka berdua. Kisang menjadi senang melihat tekad yang dimiliki oleh Luping untuk hubungan mereka berdua. 都对我这般严防死。说，我哥可还没答应呢。 Singkatnya, esok hari pun tiba. Balai Gunung Wuji datang ke perguruan bintang biduk. Terlihat, Sifan dan ayahnya berada di sana. Tak lama kemudian, murid akademi yang kelima melihat Luping yang datang ke sana. Sifan hendak menghampiri Luping, namun sang ayah menahannya dan menyuruh Sifan untuk mengantarkan para tetua untuk masuk ke dalam. Sifan pun hanya menuruti perintah sang ayah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya.